pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, di sini ya. Jadi di sini yang diminta adalah bagaimana adik-adik sebagai PNS itu mampu gitu ya memaknai nilai-nilai bela negara gitu ya. Artinya di sini menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam melaksanakan tugas. Kita melaksanakan tugas sebagai PNS itu untuk keperluannya adalah untuk masyarakat banyak, untuk bangsa, untuk negara, bukan untuk kepentingan ego sektoral kita sendiri ataupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu gitu ya. Bukan seperti itu, tetapi adalah untuk keperluannya lembaga, untuk keperluannya pemerintah, untuk keperluannya masyarakat banyak. Nah, disinilah sikap perilaku bela negara harus ditunjukkan. Harus siap secara jasmani dan mental gitu ya. Kenapa? Karena nanti pada saat kita melaksanakan tugas, tentunya kita akan dihadapi oleh permasalahan atau tantangan-tantangan tersendiri gitu ya. Makanya kita harus mampu secara uh, jasmani dan siap mental gitu, jasmani dan mentalnya gitu ya. Harus sehat gitu ya. Jangan nggak punya eh, nggak apa sedikit-sedikit ngelokro gitu. Ngelokro itu apa ya kalau bahasa Indonesia ya? Lemes gitu ya, jadi sedikit lemes. Harus semangat gitu ya. Dan di sini adik-adik dituntut untuk memahami gitu ya dalam menghadapi tantangan ya, menghadapi permasalahan isu-isu kontemporer di dalam pelaksanaan tugas dan jabatan sebagai PNS. Isu-isu kontemporer gitu, artinya isu-isu yang happening gitu ya, yang penting, yang urgent untuk segera diselesaikan supaya tugas kita dalam memberikan eh, pelayanan kepada masyarakat gitu ya, menjalankan tugas kepemerintahan itu berjalan lancar. Inilah agenda satu ya. Kemudian di agenda dua ya, agenda dua di sini adik-adik kita sebagai eh, PNS ya harus memahami dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN ya. Agenda 2 ini tentang nilai-nilai dasar ASN atau core values ASN berakhlak ya. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan pembelajarannya di sini adalah supaya adik-adik dapat menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, ya. Kemudian bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, membangun kerjasama yang sinergis. Nah, ini harus diinternalisasi. Menginternalisasi artinya tidak hanya memahami tetapi mengimplementasikannya dalam keseharian dalam melaksanakan tugas dan jabatan kita sebagai PNS. Nah, pada nilai-nilai core values berakhlak ini adik-adik sudah tahu bahwa di sini ada nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya. Berorientasi pelayanan artinya di sini kita sebagai PNS harus punya komitmen diri untuk memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Ya, di mana di sini seorang PNS dituntut untuk paham dan tahu gitu ya kebutuhan masyarakat terkait tugas dan fungsi jabatan kita sebagai PNS ya. Artinya di dalam tugas kita gitu ya kita tuh tahu gitu apa yang menjadi tuntutan masyarakat terhadap tugas dan fungsi kita gitu ya. Kemudian dalam memberikan pelayanan gitu kita juga tidak hanya dituntut memiliki kemampuan atau kompetensi tetapi juga sikap dan perilaku yang baik ya artinya ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan. Lalu kita dalam memberikan pelayanan, artinya dalam melaksanakan tugas kita harus selalu melakukan perbaikan, gitu ya. Perbaikan yang tiada henti. Nah, ini.
Jadi di sini yang perlu digarisbawahi dalam memberikan pelayanan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kita sebagai pelayan publik adalah bagaimana kita mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan, kepuasan terhadap masyarakat ya yang menggunakan eh, apa namanya layanan kita gitu. Kemudian dalam memberikan pelayanan ya harus berkualitas gitu ya dan responsivitas kita dalam memberikan layanan itu dituntut gitu ya. Kita harus cekatan, gercep ya, solutif dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan. Ya, ini eh, overview tentang berorientasi pelayanan ya. Jadi tidak hanya adik-adik memahami konsep pelayanan publik gitu ya. Apa itu pelayanan publik, gitu, tapi asas penyelenggaraan pelayanan publik prinsipnya apa gitu ya. Itu sudah kita pelajari ya pada saat kita mempelajari agenda 2 ya. Nah, ini adik-adik perlu ingat kembali ya unsur pelayanan publik, asas penyelenggaraan pelayanan publik, prinsipnya. Kemudian bagaimana sih budaya menjalankan pelayanan prima gitu ya. Nah, ini harus diimplementasikan dalam tugasnya kita sehari-hari sebagai pelayan publik. Kemudian nilai akuntabel. Ya, core values berikutnya adalah akuntabel, yaitu di mana kita sebagai PNS itu harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ya, artinya di dalam tugas dan jabatan kita, kita mengimplementasikannya ya kita harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, gitu ya, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, gitu ya. Di sini yang menjadi kata kunci adalah bagaimana kita harus berintegritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan dalam menjalankan tugas kita. Nah, ini ya. Eh, Jadi di sini konsep akuntabilitas konteks dalam organisasi pemerintahan ya adik-adik eh, di mana kita dalam menjalankan tugas itu harus transparan dan memberikan informasi yang jelas gitu ya, tidak melakukan praktek kecurangan atau perilaku korup ya, menggunakan sumber daya milik negara dengan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kita gitu, tidak melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan informasi pemerintah gitu. Artinya kita dapat menjaga rahasia negara ya, membangun budaya anti korupsi di instansinya kita, di organisasi pemerintah. Pada nilai kompeten ya, kita di sini dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas sebagai ASN. Ya. Di sini kita sebagai PNS, sebagai ASN gitu ya, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Di sini adik-adik kita meningkatkan kompetensi diri, tidak harus menunggu untuk diberi pelatihan gitu ya. Kalau nggak diberi pelatihan ya kita belajar secara mandiri gitu. Sekarang sudah banyak resources yang bisa kita gunakan ya. Jadi kita jangan nunggu disuruh gitu ya untuk belajar, tapi kita juga harus mengembangkan kemampuan diri kita gitu ya dengan cara mandiri. Tidak perlu menunggu harus dilatihkan. Kalau dilatihkan oleh lembaga, alhamdulillah. Kalau enggak, kita harus cari caranya gimana supaya kita bisa dan mampu ditempatkan pada tugas dan jabatan kita sesuai dengan kompetensinya, gitu ya. Membantu orang lain untuk belajar. Nah, ini sharing knowledge itu penting gitu ya dalam membangun kompetensi gitu. Semakin kita membantu orang lain untuk belajar, semakin kita akan bisa dan orang lain juga akan bisa. Melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Tentunya dalam diberi tugas, kita harus memberikan yang terbaik, gitu, melakukan yang terbaik supaya eh, kualitas pekerjaan gitu, kita juga baik dan hasilnya baik. Oke, berikutnya adalah nilai harmonis, di mana di sini
kita sebagai PNS harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, kita tahu kita itu adalah negara yang sangat berbineka tunggal ika, berbeda-beda, itu sangat majemuk gitu ya. Jadi di sini kita harus peduli dengan kemajemukan yang terjadi gitu ya, baik di lingkungan kerja kita maupun di lingkungan masyarakat. Jadi di sini dalam melaksanakan tugas kita sebagai pelayan publik gitu, itu sebagai PNS tentunya kita harus menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ya, tidak diskriminatif gitu ya. Eh, Suka menolong orang lain gitu ya, membangun di sini kita harus punya empati gitu ya, rasa peduli yang besar terhadap orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif ya. Artinya di dalam bekerja kita ya membangun lingkungan yang harmonis, yang kondusif, tidak menciptakan konflik ya, apalagi menciptakan konflik-konflik yang memicu nantinya apa memicu konflik menjadi semakin besar. Nah itu. Jadi di sini kita harus punya rasa peduli yang besar kepada eh, orang lain, gitu, menghargai perbedaan, gitu ya, gitu, dan menselaraskan eh, rasa kita dengan lingkungan kita. Loyal, ya, nilai yang berikutnya adalah loyal, di mana loyal itu kita sebagai seorang ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ketika kita menjadi seorang PNS, ya, kita tidak lagi memikirkan diri kita sendiri, tetapi kepentingannya masyarakat banyak, gitu, kepentingan negara yang harus kita utamakan. Apalagi nih Bakamla ya, instansi Bakamla ini terkait dengan keamanannya bangsa dan negara sangat urgensi, gitu, sangat urgent sekali, gitu ya. Jadi di sini loyalitas dalam mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang sangat utama. Ya. Memegang teguh ideologi Pancasila UD 45 dan setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Ya, inilah yang harus ditunjukkan sikapnya sebagai seorang ASN, sebagai seorang PNS. Menjaga nama baik bersama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Em, Seperti yang sudah disampaikan di pembelajaran, ya, ketika seorang ASN melakukan kesalahan gitu ya, tidak lagi nama personal nih yang dilihat gitu ya, tetapi nama lembaganya gitu ya. Kemudian yang apa terimbas tidak hanya kita personal tapi nama seluruh ASN gitu ya, nama seluruh PNS di Indonesia gitu ya. Loyal itu juga berarti harus menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Ya. Di sini kita harus punya komitmen yang tinggi terhadap kepentingan negara, berdedikasi, ya, berkontribusi untuk kepentingannya em, bangsa dan negara, punya rasa nasionalisme yang tinggi, dan tentunya rasa pengabdian kepada bangsa dan negara yang tinggi pula. Nah, nilai berikutnya yaitu adaptif, yaitu terus berinovasi. Artinya sebagai ASN kita harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Nah, adaptif ini kita sebagai seorang ASN tahu ya adik-adik bahwa sekarang tantangannya itu sangat luar biasa karena kita dihadapkan dengan dunia yang VUCA gitu ya, kemarin kita sudah bahas ya, dunia yang serba cepat berubah gitu ya, kemudian kalau ada permasalahan sangat kompleks, kemudian juga eh, apa namanya ketidakjelasan itu semakin besar, semakin sering kita lihat gitu ya. Nah inilah tantangan-tantangan yang eh, kita hadapi gitu ya, maka kita harus cepat menyesuaikan diri dengan perubahan.
terus berinovasi dalam dan mengembangkan kreativitas ya. Tentunya berinovasi eh, terkait dengan tugas dan fungsi kita gitu ya sebagai PNS supaya kita terus bisa menghadapi tuntutan masyarakat gitu ya terhadap kinerja pemerintah ya. Bertindak proaktif gitu ya. Kalau ada perubahan ya kita ikuti gitu ya, jangan terus tidak membuka pola pikir gitu ya, tertutup mindsetnya ya. Kita harus punya mindset yang terbuka gitu ya, proaktif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, perubahan tentunya perubahan yang ke arah positif ya. Ya. Dan nilai yang terakhir adalah kolaboratif, di mana kita harus membangun kerjasama yang sinergis ya dalam melaksanakan tugas kepemerintahan, tugas dan jabatan kita sebagai PNS. Tentunya kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan kita sendiri, gitu ya. Untuk kepentingannya masyarakat banyak, untuk kepentingan lembaga, maka kita harus membangun kerjasama yang sinergis di mana artinya di sini kita memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Ya, berarti kita membuka kesempatan kepada eh, Pak siapa saja atau stakeholder ya kita menyebutnya stakeholder untuk berkontribusi, bekerja sama dengan kita supaya eh, pekerjaan kita apa yang menjadi target dan tujuan lembaga gitu pemerintah itu bisa menjadi efektif dan efisien untuk diselesaikan ya. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah gitu ya. Nah, itu tadi memberikan kesempatan siapa-siapa saja untuk berkontribusi artinya ya terbuka untuk pihak mana saja bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ya, kalau kita bekerja sama dengan orang lain tentunya kita akan mendapatkan resources lebih banyak gitu ya. Nah, ini pastinya kita akan mendapatkan nilai tambah juga dalam menghasilkan pekerjaan kita. Dalam melaksanakan pekerjaan dan hasilnya pastinya nanti akan nilai tambahnya akan lebih banyak. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya, di sini yaitu tadi resources lebih banyak dapat resources artinya lebih banyak yang bisa kita manfaatkan gitu. Eh, nah ini eh, tentunya kita bisa apa namanya memanfaatkan lebih banyak resources ini kita dapat keuntungan lebih banyak ya tadi mendapatkan nilai tambah. Kalau kita nggak punya resources A gitu ya, kita kerjasama dengan instansi lain, resources A ini bisa terpenuhi gitu ya. Jadi kita tidak harus mengeluarkan banyak-banyak energi gitu ya. Makanya kita dengan bekerja sama tentu saja seperti yang kita tahu ya, kalau kita kerjasama pastinya pekerjaan akan lebih cepat selesai gitu ya, lebih efektif, lebih efisien. Mhm. Ya, eh, itulah yang harus diimplementasikan ya dari nilai-nilai berakhlak gitu. Eh, dan eh, ini yang nantinya gitu ya, yang nantinya di nilai-nilai berakhlak itu yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan gitu ya di dalam adik-adik melaksanakan aktualisasi. Apa yang dilakukan adik-adik nantinya itu harus mencerminkan nilai-nilai eh, nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nah, kita masuk kepada agenda 3, gitu ya. Review untuk agenda 3. Agenda 3 ini sorry, adalah agenda tentang kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance. Um, Sementara untuk gelombang satu agenda 3 masih berjalan ya sampai besok ya. Nah, tujuan pembelajaran agenda 3 ini adalah untuk membekali adik-adik dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan untuk menjalankan fungsi kita sebagai ASN, yaitu sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan untuk mengelola tantangan dan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan jabatan kita sebagai ASN dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Tujuan pembelajaran Agenda 3. Nah, di Agenda 3 sendiri itu kita ada dua materi di dalamnya, yaitu tentang manajemen ASN dan satu lagi tentang Smart ASN, ya. Di dalam manajemen ASN kita akan membahas tentang hal-hal dasar gitu ya. Hal-hal dasar yang mendasari gitu ya, mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sebagai ASN ya, yaitu tentang asas, prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku sebagai ASN gitu ya. Kita juga mempelajari tentang jenis, status dan kedudukan, fungsi, tugas dan peran jabatan ASN, hak dan kewajiban gitu dan tentang kelembagaan pemerintah, kelembagaan instansi pemerintah, kemudian tentang sistem merit ya. Ini seperti yang sudah disebutkan di dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari juga tentang manajemen ASN yang juga disebutkan di dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan juga di dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 Junto PP Nomor 17 Tahun 2020. Ya, jadi sini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS, ya, kemudian pengadaannya, pangkat dan tentang pangkat dan jabatan PNS itu seperti apa, bagaimana pengembangan karir, pola karirnya, bagaimana tentang promosi dan mutasi, kemudian penilaian kinerja, tentang penggajian dan tunjangan, penghargaan, gitu. Kemudian tentang hukuman disiplin dan pemberhentian PNS, jaminan tentang pensiun dan jaminan hari tua, serta tentang perlindungan kita sebagai PNS. Eh, di sini ini yang menjadi fokus juga, tentang manajemen PNS dan adik-adik juga akan mempelajari tentang manajemen PPPK ya, manajemen PPPK karena ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di manajemen P3K itu juga nanti adik-adik pelajari eh, sesuai dengan yang disebutkan di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 dan PP nomor 49 tahun 2018 gitu ya. Tapi kita khususkan ke manajemen PNS ya karena adik-adik lebih ke karena adik-adik CPNS yang nantinya akan menjadi PNS. Oke, di sini tentunya di manajemen PNS kita lihat bahwa di sini banyak apa kita membahasnya em, tentang itu hak kewajiban gitu ya eh, dan pola manajemennya PNS khususnya seperti itu. Nah, kemudian di em, berikutnya adalah overview Smart ASN ya. Di sini overview Smart ASN ini adalah kompetensi baru ya yang harus dimiliki seorang ASN yaitu kompetensi literasi digital ya di mana eh, percepatan transformasi digital itu menjadi salah satu target pemerintah karena pemerintah ingin tercipta ya, birokrasi berkelas dunia pada nanti 2045 yaitu mewujudkan Indonesia emas gitu ya. Makanya eh, kita dituntut untuk melakukan percepatan transformasi digital. Nah, untuk melakukan percepatan transformasi digital ini, maka salah satunya yang disiapkan adalah bagaimana eh, seorang ASN itu memiliki kompetensi literasi digital ya. Di sini adik-adik harus memahami itu apa itu literasi kompetensi literasi digital ya, konsep literasi digital. Kemudian untuk mencapai kompetensi literasi digital
ada 4 pilar di dalamnya gitu ya, 4 pilar di dalamnya yang harus dikuasai oleh adik-adik. Bagaimana itu beretika bermedia digital gitu ya. Kemudian bagaimana Siap. punya Pak, kompetensi gue bakal dalam budaya simpulin nanti bermedia soalnya. digital dan cakap bermedia digital serta aman dalam bermedia digital. Nah, supaya nanti kita bisa mengimplementasikan literasi digital dalam pelaksanaan dan tugas kita sebagai PNS gitu. Nah, di agenda uh, 3 ini nanti menjadi uh, dasar ya atau menjadi dasar bagaimana adik-adik melihat gitu ya, melihat permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi jabatan PNS, gitu ya, serta eh, melihat permasalahan terkait dengan kompetensi literasi digital yang terjadi di eh, lingkungan kerja kita, gitu ya, di lingkungan kerja di instansi pemerintah. Eh, Ya, ini nanti menjadi dasar untuk bagaimana adik-adik menarik isu gitu ya, atau mengangkat isu gitu, yang untuk diangkat untuk melaksanakan aktualisasi gitu. Ya, ini eh, kita sudah membahas tentang overview agenda 3, maka kita sekarang masuk ke overview agenda 4. Terlalu cepatkah? Itu ada pertanyaan sebelum masuk ke agenda 4? Mungkin kasih waktu dulu Bu Benda, siapa tahu ada yang mau tanya Bu. Gitu. Mungkin ada pertanyaan sebelum masuk ke overview agenda 4. Jadi di agenda pertama itu ya adik-adik, ini agenda 1 tentang kesiapsiagaan bela negara. Ini adalah yang mendasari seorang PNS gitu ya dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya sebagai PNS. Kita harus memahami bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya kita itu untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingannya masyarakat banyak. Kemudian kita masuk ke agenda 2 ya, sebagai seorang PNS tentunya dalam melaksanakan tugas dan jabatan kita harus mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak tuh ya, core values berakhlak tadi. Jangan nggak punya akhlak ya kalau jadi PNS gitu ya. Jadi harus pakai, jadi harus punya akhlak gitu ya. Makanya nilai-nilainya core values-nya berakhlak gitu. Ya, kemudian di agenda 3 gitu ya, seorang PNS dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tentu harus tahu kedudukan dan perannya sebagai PNS itu apa. Nah, kedudukan dan peran PNS di situ kita harus tahu di dalamnya bahwa dalam melaksanakan tugas kita tuh ada hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Juga ada yang namanya etika PNS yang harus kita penuhi gitu ya, yang harus kita ikuti. Tentunya kita itu tadi ya, tugas kita sebagai pelaksana kebijakan publik, salah satu tugas dan fungsi kita sebagai ASN kan sebagai pelaksana kebijakan publik. Tentunya dalam menjalankan tugas sebagai PNS, kita harus mengikuti peraturan yang ada ya terkait dengan hak dan kewajiban gitu ya. Tadi ada etika PNS gitu ya. Kemudian kita juga harus tahu tuh peraturan-peraturan terkait dengan manajemen PNS gimana sih, kalau tadi itu ya kita ada mutasi gitu ya, promosi tentang kepangkatan, bagaimana kalau tentang penggajian PNS kayak gitu. Ya, intinya seperti itu ya. Nah, selain itu gitu ya, selain itu sekarang kita juga harus eh, punya kemampuan gitu ya, tidak hanya memahami kedudukan dan peran kita sebagai PNS, bagaimana kita menjalankan hak kewajiban kita sesuai sebagai PNS gitu ya, eh, sesuai dengan peraturan perundangan, tetapi bagaimana di dalam menjalankan tugas kita sebagai PNS kita punya kemampuan literasi digital gitu, karena yang menjadi tuntutan sekarang gitu ya, supaya kita bisa membantu pemerintah mewujudkan itu tadi birokrasi berkelas dunia gitu ya. Jadi supaya bisa mewujudkan itu birokrasi yang berkelas dunia, kita harus punya
ASN yang melek gitu ya, melek tentang literasi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai PNS. Nah, seperti itu. Nah, ada pertanyaan. Nah, kalau di agenda 4 tentunya nanti ini akan membahas bagaimana kita akan melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari di agenda 1, 2, dan 3. Sampai sini ada pertanyaan? Hmm. Hmm. Terlalu cepat kah? Soalnya diburu-buru waktu. Bu Laras ngasihnya cuma 2 JP. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan gitu ya. Tenang, ini baru baru overview ya, belum nanti masuk ke rancangan. Kalau ke rancangan tambah bingung silahkan. Nggak apa-apa ya, kalau bingung nanti pegangan. Ya. Oke, kita masuk ke agenda 4 ya. Oke, di agenda salah nulis ya. Harusnya agenda 4. Maaf itu sudah oleng saya nulisnya ya. Agenda 4 ini kita bicara tentang habituasi ya, agenda habituasi. Tujuan pembelajaran di agenda 4 bagaimana di sini memfasilitasi peserta untuk melakukan proses aktualisasi mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3 di tempat kerja melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperoleh peserta melalui berbagai mata pelatihan yang telah dipelajari. Ya. Jadi di sini nanti adik-adik akan mengaktualisasikan fokusnya di aktualisasi mata pelatihan agenda 2 tentang core values, ya, nilai-nilai berakhlak ya, core values berakhlak dan agenda 3 tentang kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart ASN. Sorry, dalam mewujudkan smart governance gitu kan. Oh, nah, ini ya, aktualisasi itu nanti apa yang sudah dipelajari di agenda 1, 2, dan 3 yang akan diimplementasikan di agenda habituasi ini. Ada 3 hal yang dilatih pada agenda habituasi ini, yaitu yang pertama, bagaimana adik-adik menemukan isu atau masalah ya. Di sini dituntut bagaimana adik-adik mampu berpikir kritis gitu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana setelah menemukan masalah, itu adik-adik mampu menemukan gagasan solutifnya. Gitu. Nah, di sini yang dituntut adalah bagaimana adik-adik mampu berpikir kreatif dan inovatif, gitu ya. Lalu setelah itu mengaktualisasikan mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3. Ya, membangun habits, membangun kebiasaan gitu ya, membangun karakter dengan menginternalisasi nilai-nilai eh, berakhlak, nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta kedudukan dan perannya jadi sebagai ASN dan smart ASN gitu dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi supaya nantinya terbiasa gitu dan nanti pada saat adik-adik sudah selesai latsar eh, sudah diangkat jadi PNS dalam melaksanakan tugas sebagai PNS itu sudah terbiasa gitu ya menginternalisasi eh, ini tadi ya menginternalisasi nilai-nilai core values berakhlak dalam pelaksanaan tugasnya serta melaksanakan kedudukan dan perannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjadi ASN yang smart digital. Aktualisasi itu apa? Ya, aktualisasi adalah proses untuk menjadikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari menjadi aktual atau nyata, gitu ya. Bentuk kemampuan peserta dalam artinya di sini adalah bentuk kemampuannya adik-adik sebagai peserta untuk menerjemahkan teori ke dalam prakteknya, gitu ya. Mengubah konsep menjadi konstruk, gitu, menjadi gagasan, menjadikan gagasan menjadi sebuah kegiatan, ya. Jadi di sini dituntut kita untuk mempraktekkan, mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian habituasi.
Habituasi di sini adalah yang dimaksud adalah setelah mengaktualisasikan, maka adik-adik di sini harus bisa menghabituasi gitu. Jadi adalah membiasakan diri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tertentu sehingga terbentuk karakter diri yang ideal melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi melalui intervensi tertentu di tempat kerja. Aktualisasi dan habituasi ini gitu ya, aktualisasi eh, yang nantinya menjadi habituasi ya. Ini ditujukan untuk membentuk karakter diri kita sebagai PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Apa sih yang diaktualisasikan, dihabituasikan gitu ya di agenda keempat itu tentang habituasi ya. Apa yang diaktualisasikan dan dihabituasikan. Yang diaktualisasikan dan dihabituasikan adalah mata pelatihan agenda 2 tentang core values ASN berakhlak. Jadi bagaimana adik-adik mengimplementasikan core values ASN berakhlaknya gitu ya. Ini sekiranya sudah pernah kita bahas pada saat adik-adik mengerjakan tugas-tugas ya. Bagaimana sih caranya, contoh implementasi core values berakhlak gitu ya, sudah dikerjakan. Nah sekarang nanti ini harus dikerjakan secara individu gitu ya, mengaktualisasikan dan menghabituasikan core values ASN berakhlak. Dan selain itu adik-adik juga harus aktualisasikan dan menghabituasikan mata pelatihan agenda ketiga tentang kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance. Jadi bagaimana adik-adik melaksanakan kedudukan dan perannya, melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya dengan kompetensi smart digital tentunya ya. Itu tadi. Apa yang harus dilakukan gitu ya untuk mengaktualisasi dan menghabituasi gitu. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah adik-adik harus menyusun rancangan aktualisasi. Menyusun rancangan aktualisasi itu dimulai dari bagaimana kita memilih isu problematik gitu ya. Itu tadi. Di agenda satu ya gitu tadi. Kita itu sebagai ASN harus siap jasmani dan rohani dalam menerima tantangan dan permasalahan dalam melaksanakan tugas gitu kan. Makanya kita di sini harus memilih isu problematik gitu ya. Isu-isu yang terkait yang terjadi terkait tugas dan fungsi jabatan kita gitu ya, yang problematik ya. Tentunya di unit kerjanya kita, di mana adik-adik ditempatkan sekarang gitu ya. Memilih isu problematik. Kemudian setelah isunya terpilih gitu ya, mengangkat isu apa yang mau diselesaikan gitu, maka kita kemudian mengusulkan gagasan kreatif ya untuk menyelesaikan isu gitu ya, isu yang kita pilih gitu ya, isu yang kita. Lalu setelahnya kita setelah mengusulkan gagasan kreatif, maka kita merencanakan kegiatan yang sesuai untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, gitu. Supaya apa ya? Supaya nanti isunya bisa terselesaikan, gitu ya. Jadi kita harus melakukan merancang kegiatan yang sesuai untuk mewujudkan gagasan tersebut. Nah, nah disinilah pada saat adik-adik merencanakan kegiatan, gitu ya, eh, dan melaksanakan kegiatan nantinya, disinilah adik-adik harus mengimplementasikan gitu ya core values berakhlak ASN-nya gitu ya, dan melaksanakan eh, kedudukan dan peran ASN-nya dalam mewujudkan smart governance itu ya. Nah ini dia di sini. Ah, nah ini agak sulit menerjemahkannya. Nah, di sini ya dalam menyusun rancangan aktualisasi ya adik-adik, kita kan tadi diminta untuk mencari isu yang problematik ya. Makanya di sini kita melakukan yang namanya environmental scanning gitu ya. Kita harus kritis ya, peduli terhadap lingkungan kerja kita gitu ya. Apa sih sekarang di instansi kita yang terjadi apa gitu ya, Eh, di unit kerja kita yang terjadi apa, apa yang
sekarang apa namanya menjadi kekurangan gitu, apa yang belum baik gitu ya, apa yang masih harus diperbaiki gitu ya, apalagi melihat gitu ya, melihat kebutuhannya masyarakat gitu ya, atau kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terhadap tugas dan jabatan kita gitu ya, tentunya di unit kerja kita. Nah, itu dia. Apa yang menjadi kekurangan gitu ya. Nah, ini kita harus kritisi gitu supaya kita bisa em, mengangkat gitu ya, melihat permasalahan-permasalahan yang berpotensi akan menimbulkan problem yang lebih besar gitu ya, untuk diselesaikan. Kemudian kita mengidentifikasi ya, diidentifikasi ada masalah apa gitu ya. Kemudian kita nanti harus bisa mendeskripsikan isunya. Isunya seperti apa sih gitu ya. Hmm, di dalam mengidentifikasi isu ini paling tidak gitu ya, paling tidak minimal minimal kita mencari tiga tiga isu gitu ya, minimal tiga isu yang harus kita eh, cari gitu ya, kita kritisi gitu ya di dalam eh, tugas dan jabatannya kita di unit kerja kita. Nah, setelah itu kita deskripsikan isunya, seperti apa sih isunya, apa yang terjadi gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan menetapkan isunya gitu. Dari tiga atau minimal tiga ya gitu, atau tiga lebih gitu. Mana yang harus kita angkat gitu ya. Mana yang harus kita pilih untuk diselesaikan gitu ya. Nah, itu dia. Nah, dari satu isu yang sudah kita tetapkan, satu isu yang kita pilih, maka kita harus cari dulu penyebab isunya, gitu ya. Penyebab isunya apa, gitu. Nah, untuk mencari penyebab isu, nanti kita akan gunakan tools analisis, gitu ya. Setelah itu, setelah kita menemukan penyebab isunya, maka kita akan mencari gagasan kreatifnya, gitu. Eh, ya, mencari solusi-solusi ya untuk menyelesaikan penyebab masalah. Nah, setelah itu baru nanti em, nanti di dalam mencari eh, apa namanya mencari gagasan kita juga mencari eh, ini ya menggunakan teknik problem solving gitu ya atau menggunakan post analisis juga ya. Nah, setelah kita mencari gagasan kreatif, maka tugasnya tadi ya, seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan, kita mewujudkannya gitu ya. Untuk mewujudkan gagasan kreatif itu kita merencanakan atau merancang kegiatan gitu ya. Gitu. Kita merancang kegiatan apa yang akan kita lakukan gitu ya. Eh, Gagasan kegiatannya paling enggak itu ada 4 kegiatan gitu ya untuk melakukan atau melaksanakan gagasan kreatif yang kita usulkan gitu ya. Jadi paling tidak ada 4 kegiatan di dalamnya yang kemudian di dalam setiap kegiatan itu pastinya nanti ada tahapan kegiatan yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, setiap kegiatan tentunya nanti ada output yang dihasilkan gitu ya, output yang dihasilkan. Nah, di dalam melaksanakan tahapan kegiatan gitu ya, maka disinilah nanti adik-adik mengimplementasikan core values berakhlaknya gitu ya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut gitu ya. Sehingga nanti adik-adik bisa menguraikan gitu ya kalau sudah dilaksanakan kegiatan tersebut ya, dengan core values berakhlak, maka kontribusinya gitu ya, kontribusinya terhadap misi atau visi organisasi itu apa gitu ya. Sehingga juga nanti bisa menguatkan nilai-nilai organisasi kita itu seperti apa gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin ini belum terbayang ya. Nanti akan dijelaskan lebih rinci tentang rancangan aktualisasi dengan Pak Martin dan Bu Fatia ya.
Eh, Kemudian ya adik-adik dalam em, menentukan isu, mengidentifikasi isu, ini sumbernya bisa dari individu terkait dengan tugas dan jabatan kita, gitu ya. Bisa dari unit kerja, gitu ya. Ini di mana tempat adik-adik sekarang ditempatkan atau dimagangkan, gitu ya. Mungkin adik-adik yang di kapal mungkin juga nanti dimagangkan di kantor pusat ya. Nah, ini sumber isunya boleh dicari di tempat unit kerja di mana adik-adik dimagangkan, gitu ya. Atau dari eh, organisasi atau artinya melihat permasalahan di keseluruh secara holistik di lembaga gitu ya, di lembaga Bakamla. Tetapi untuk adik-adik gitu ya disarankan ya terkait dengan isu yang diambil terkait tusi jabatan atau tusi unit kerja saja supaya tidak terlalu besar gitu ya. Karena kita kapasitasnya masih sebagai pelaksana gitu. Nah, kalau kita tadi bicara tentang isu, ini isu itu apa gitu ya. Maka kita harus tahu dulu ya, isu itu apa. Isu adalah satu topik atau permasalahan atau keadaan yang menjadi perhatian publik atau kelompok tertentu karena menimbulkan ketertarikan, kekhawatiran atau perdebatan, gitu ya. Nah, atau kalau menurutnya Rogers and Daring itu isu adalah hal-hal yang menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat dan dianggap memerlukan tindakan tertentu. Nah, itu isu. Ya, topik atau masalah atau keadaan yang menjadi perhatian publik gitu. Masalah yang lagi happening gitu ya. Masalah yang lagi terjadi gitu ya, ya sedang terjadi. Bagaimana sih merumuskan isu gitu ya? Tadi kan kita diminta untuk mengidentifikasi isu gitu ya. Bagaimana sih merumuskan isu? Isu itu harus memenuhi aspek penilaian kualitas isu. Nanti saya kasih tahu tuh apa penilaian kualitas isu ya. Isu itu harus memenuhi aspek penilaian isu. Isu itu dinyatakan dengan kalimat yang maknanya negatif gitu ya. Karena masalah dia ya. Jadi kan kita lihat konsepsi tentang isu adalah permasalahan gitu ya. Makanya dia dinyatakan dengan kalimat yang maknanya negatif gitu ya. Gitu. Kemudian isu itu adalah masalah yang terdiri dari beberapa faktor penyebab gitu ya. Nah, masalah yang terdiri dari beberapa faktor penyebab. Nah, itu ya untuk merumuskan isu maka kita itu tadi melakukan penilaian terhadap isu. Ya, kita melakukan penilaian terhadap penilaian kualitas isu itu bisa dengan teknik APKL gitu ya, yaitu teknik aktual, problematik, kekhalayakan dan layak. Aktual di sini adalah yang dimaksud adalah isu itu eh, dikategorikan ya apa sebagai masalah gitu ya. Itu kalau dia aktual itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Uh, Kemudian dia eh, problematik, yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Ya, masalah yang kompleks. Jadi kalau nggak semakin nggak diselesaikan, biasanya akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi gitu ya. Itu problematik. Kekhalayakan gitu ya. Kita menilai isu dengan kualitas kekhalayakan, yaitu isu itu eh, isu atau masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Gitu ya. Jadi adik-adik mengidentifikasi isu itu isu yang masuk penilaian kualitas yang ini ya. Jadi nggak semua masalah itu kita identifikasi sebagai masalah, tapi masalah yang ini ya punya penilaian kualitas isu yaitu dengan dari aspek aktual, problematik, kekhalayakan dan layak gitu ya. Tadi kekhalayakan ya masalahnya itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Kalau itu masalahnya cuma buat kita pribadi gitu itu berarti bukan isu yang layak untuk diangkat gitu. Gitu. Kemudian layak di sini adalah isu yang masuk akal
akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Nah, inilah bagaimana kita merumuskan isu gitu ya. Kita bisa melihat dari aspek ini. Aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Atau kita juga bisa menilai gitu ya, menilai, mengkategorikan isu dengan teknik analisis USG, yaitu dilihat dari aspek eh, USG, urgency, seriousness, dan growth. Ya, urgensi artinya seberapa mendesak sih suatu isu itu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness, seberapa serius suatu isu itu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Nah, kemudian growth ya, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, kita bisa mengidentifikasi isu dari kategori ini ya, dari teknik analisis dengan menggunakan teknik analisis USG. Jadi melihat isu dari aspek urgensi, seriousness dan growth-nya gitu ya. Gimana caranya? Nah, caranya kira-kira seperti ini. Nanti akan dijelaskan gitu ya, lebih detail sama Pak Martin mungkin nanti kalau pakai analisis APKL seperti ini gitu ya. Kalau dia memenuhi semua unsur APKL gitu ya, maka ini layak untuk diangkat gitu ya, layak untuk diangkat untuk kegiatan aktualisasi gitu. Seperti itu. Nah, kalau pakai USG gimana gitu ya? Kalau di USG itu kita berikan pembobotan gitu ya menggunakan skala Likert ya, nilai 1 sampai 5 gitu ya. Nah, kita misalnya ada masalah A gitu ya, masalah B, masalah C dan masalah D. Masalah B ini urgensinya nilainya 5, artinya sangat tinggi urgensinya. Jadi masalah itu sangat penting untuk segera diselesaikan gitu ya. Seriousness-nya gimana gitu. Seberapa mendesak sih untuk ditangani gitu. Semakin besar nilainya, poinnya 5 berarti sangat tinggi gitu ya. Kemudian growth-nya gimana? Kalau nggak selesai, masalahnya tidak diselesaikan, maka dia akan berkembang menjadi masalah yang lebih besar gitu ya. Dan cepat berkembangnya. Nah, itu dia. Nah, ini semakin tinggi nilainya berarti semakin tinggi potensi masalahnya gitu ya. Nah, nilai yang paling besar itulah yang nanti menjadi prioritas gitu ya. Isu yang untuk prioritas isu yang untuk diangkat atau dilakukan adik-adik untuk dicarikan penyelesaian masalahnya gitu ya. Nah, inilah awal dari merancang uh, aktualisasi gitu. Ya, di sini adik-adik juga dituntut untuk punya kemampuan ya, kemampuan environmental scanning ya, peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas gitu ya. Jadi artinya di sini kalau ada masalah kita bisa mengidentifikasi, kemudian kita tahu nih dampaknya apa sih kalau ininya nggak diselesaikan gitu ya, itu environmental scanning. Kemudian di sini kita juga dituntut untuk punya problem solving ya. Bagaimana adik-adik mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Jadi setelah kita menemukan permasalahan, bagaimana kita mencari problem solvingnya gitu ya. Eh, Punya gagasan kreatif gitu ya, mampu punya daya kreatif mengusulkan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan ya. Kemudian di sini kita juga dituntut untuk berpikir analitik ya, analisis, mampu berpikir konseptual, mengkaitkan dengan substansi mata pelatihan, mampu mengidentifikasi dan mengimplikasikannya gitu ya dengan dampak dan manfaat dari apa yang akan kita lakukan gitu ya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum uh,
Pak Martin melanjutkan tentang eh, rancangan aktualisasi. Jadi agak-agak rancu sama PKP. Oke, ada pertanyaan? Jelas atau bingung? Mungkin belum dapat gambaran kali ya. Ya. Ada pertanyaan, Kak? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa ya? Tolong sebutkan nama, soalnya saya nggak bisa lihat nih. Oh, atas nama Rian, Bu, nomor tiga Oh puluh ya, empat angkatan satu. Kan kemarin, oke Bu, Rian. kita disuruh ngisi form, Bu, data mentor. Nah, itu di dalamnya ada dibuat gagasan rencana aksi. Mm-mm. Sementara kan kita belum masuk nih, Bu. Baru masuk Mm, nih, Bu, masalah gagasan. Tapi kita udah mm-mm. buat, udah keburu buat judul kita lah, Bu. Karena sebelumnya kita waktu magang sudah dapat judul nih, udah ACC sama mentor kita. Itu bagaimana ya, Bu? Apakah tidak menjadi masalah karena kan kalau kata mentor saya sih harus buat gagasan. Ternyata karena udah dikirim duluan, baru mentornya bilang ya takutnya jadi double gitu Bu pengiriman. Itu bagaimana ya Bu? Apa nanti kirim Oh, ulang apa gimana Bu? Terima kasih Bu. oke. Terima kasih, Rian. Langsung jawab aja ya. Nggak masalah sih, ya. Nanti pada saat proses pembimbingan, apa yang disampaikan di form mentor itu kalau masih ada perubahan tidak apa-apa, gitu ya. Tidak apa-apa. Nanti kalau ada kita punya gagasan baru, ya nanti tetap harus kita sampaikan ke mentor, tapi nggak tidak apa-apa kalau ada perubahan. Nah, ya, gitu. Selama sebelum ini ya, sebelum melakukan sebelum kita melaksanakan evaluasi rancangan. Nah, kalau sudah masuk evaluasi nggak boleh berubah lagi. Sebelum kita evaluasi rancangan tidak apa-apa kalau ada perubahan gitu ya. Kalau misalnya ada ide baru gitu, tidak masalah. Tuh. Selama mentornya menyetujui gagasan yang akan kita sampaikan yang baru gitu ya. Siap Ibu, Seperti itu. terima kasih Ibu. Mm. Halo Bu Binda. Iya, Pak. Eh, Terkait dengan ada kaitan sih dengan pertanyaan tadi Pak tadi gitu ya. Teman-teman ini kan belum pernah melaksanakan tugas atau belum lama mungkin ya. Kalaupun ada yang sudah bertugas belum lama, sehingga dia belum tahu isu-isu yang akan diangkat, belum tahu permasalahan yang terjadi dari kantornya, sehingga bingung dia membuat isu gitu kan. Apakah kita sepakati tadi yang dikasih judul sama mentornya satu langsung tidak ada proses seperti itu, tidak ada proses sampai McNamara itu langsung judul langsung menyusun itu mau seperti itu Enggak, atau Pak. Iya, kita kita melalui suruh buat proses isu. tetap iya, tetap identifikasi isu ini dulu. Nanti kan bisa ber ini ya, konsultasi dengan mentornya. Seperti itu. Jadi tetap buat isu ya. Iya, Oke ya teman-teman itu. Itulah iya. kira-kira itu aja Supaya permasalahan adik-adik mereka. juga mengenal lingkungan kerjanya gitu. Jadi supaya mengenal lingkungan kerjanya. Ini Belum eh ditugaskan kan dia itu. Belum masuk kerja iya, apa? eh, ada yang sudah magang, ada yang gitu. Gimana Siap, adik-adik? sudah ditugaskan Bapak. Nah, kan Oh, sudah sudah ada, ditugaskan. sudah magang ya. Ya, Oke. gitu. Enggak, Ini Bu, kita eh magang ya, tapi mm-mm. tidak tertuju langsung ke formasi, Bu. Ya, nggak apa-apa. Jadi di tempat sekarang dimagangkan di unit kerjanya gitu kan. Misalnya Febri ditempatkan di mana sekarang di bagian apa? Sekarang di operasi keselamatan laut, Ibu. Oke, jadi Febri eh, kan tugas jabatannya beda dari operasi ini ya, operasi Siap, Ibu, keamanan laut siap. ya. Tapi karena Siap, Febri dimagangkan di operasi keamanan laut, maka Febri mencari permasalahan atau mengidentifikasi permasalahan siap. di tempat Febri dimagangkan di itu di subdit itu ya, operasi Siap, Ibu, keamanan laut siap. seperti itu. Siap, Jangan lupa Ibu. lalu Terima ya, kasih, Bu. Pak, tetap adik-adik mengidentifikasi permasalahan seperti itu. Oke, saya rasa itu. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, Bu.
Ya, ada lagi adik-adik mungkin yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, maka dilanjutkan oleh Pak Martin dan Bu Fadia untuk menjelaskan tentang rancangan aktualisasi secara lebih rinci ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Binda. Saya hanya melanjutkan ya. Sisa waktu kita tinggal berapa ya? Masih 2 jam lagi. 25 menit, Pak. Oh, 25 menit. Waduh, Sama-sama SP-nya 10 nggak menit lah. cukup nih. Kalau 25 menit nggak cukup, apa sekarang aja atau besok? Nggak sekarang saja ya. Insya Allah dengan waktu yang tersisa. Izin Bapak, Ibu Wideswara semuanya dan teman-teman peserta Latsar CPNS dari Bakamla, saya izin melanjutkan. Tadi mungkin kalau untuk pelatihan itu sebuah proses tahapan ya dengan tugas-tugas yang menumpuk teman-teman. Alhamdulillah sudah sampai ke ini teman-teman sudah ada di gerbang untuk membuat aktualisasi. Nah, ini tugas yang menumpuk kemarin ya sudah dilewati ya karena akhirnya tugasnya dijejerkan sudah tidak menumpuk lagi gitu. Nah, kalau misal saya awali dulu dengan tebak-tebakan nih, teman-teman biar seger dulu ya. Kalau misal kita lagi kumpul nih, ada uang 100.000. Kalau dilempar jadi apa? Jadi rebutan Pak, izin. Gak bisa Tuh, diambil Pak, kena angin menisin. jadi Ditumpah. apa yang kedua? Jadi hujan uang Bapak. Hujan Jadi uang. Kena Bisa angin Pak, juga nggak bisa diambil sobek Pak. ya. Jadi kenyang. Bisa juga jadi sobek. Iya nih. Kalau soal duit mah cepet langsung pada jawab gitu. jadi kerumunan Pak. Siap, banyak lah. Mangga terserah ya. Mau jadi bakso juga ujungnya terserah gitu ya. Nah, kalau satu lagi, pelatihan apa yang paling susah? Lacar Pak. Siap izin Bapak. Wah, yang bener Latsar. Pekerjaan yang tidak dikerjakan Pak. Iya, itu pekerjaan ya. Sama juga dengan pelatihan ya. Oke, jadi pelatihan yang paling susah ya pelatihan yang tidak dikerjakan gitu ya. Nah, teman-teman, kalau pelatihannya dikerjakan, berarti nggak ada yang susah ya. Sepakat ya? Siap, Oke, sepakat. Siap, Sepakat sepakat Pak. Bapak. kalau Sepakat banget Bapak. suka bermain nggak nih yang cowok-cowoknya? Suka Pak. Suka Pak. Oke, kalau bermain permainan apa yang paling berat? Perasaan Pak menisin. Angkat besi Pak. Atur Pak. Wes, Nyari uang Pak. masih belum tepat. Main Catur api Pak, Pak. catur. Main catur Pak. Ah, catur. Permain Kenapa jadi coba dewasa catur? Pak, berat. Ya, Catur angkat gajah, angkat kuda, angkat benteng Pak. wah iya benar raja juga diangkat berani ngangkat raja gitu ya. Oke baik itu selingan dulu ya teman-teman. Oke sudah melek lagi ya semuanya ya. Setelah tadi oleh Bu Binda itu dijejelin tentang apa yang harus teman-teman hubungkan antara agenda 1, 2, dan 3. Nah, pertanyaan berikutnya tolong ditebak apa hubungannya agenda 1, 2, dan 3? Sudah tadi ya gitu ya. Baik, kalau begitu izin melanjutkan teman-teman. Eh, untuk berikutnya kita saya izin share screen mengenai lanjutan yang harus teman-teman lakukan setelah tadi mengetahui apa hubungannya ya, kemudian apa fungsinya hubungan tersebut masing-masing agenda tersebut dengan aktualisasi. Nah, ini saya lewat dulu. Nah, teman-teman tolong lihat yang bagian seperti ini. Ada tampilan yang kira-kira pernah eh, mengingatkan kepada kenangan yang mungkin bisa pahit, bisa manis gitu ya kenangannya.
Atau yang Skripsi, Pak. seperti ini? Siap skripsi Sama ya? Bapak. Skripsi, Siap Pak. skripsi. Skripsi, Pak. Ah, Skrip yang suite. manis atau asam, pahit, Yang asin, manis dapat tangan semuanya Manis, itu. Pak, campur lah manis. ya. Habis Nano-nano manis Pak. kita dibuang, Pak. Manis Pak, Campur manis kalau Pak, banyak Campur Pak. manisnya. manis Pak. Kalau banyak manisnya kita ulang lagi kenangan itu ya di sini ya. Oke, ini teman-teman ya. Ya, yang kenangannya manis kita akan bermanis-manis lagi nih ya. Teman-teman membuat seperti skripsi lagi ya. Kalau mungkin ada yang tugas akhir seperti tugas akhir lagi gitu ya. Nah, tapi jangan dibayangkan susah dulu. Kenapa? Karena yang paling sulit itu yang tidak dikerjakan ya. Kalau dikerjakan nggak sulit. Tadi kan udah sepakat ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman ini bentuk depan ya dan isinya tuh satu lembar, ada lembar persetujuan yang keramat ini ya. Ini untuk kalau teman-teman skripsi ada seminar proposal. Nah, kalau di aktualisasi ini ceritanya ada eh, rancangan ya. Nanti ada seminarnya disebut seminar rancangan aktualisasi. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu itu ada tanda tangan di pengesahan gitu ya. Nah, ini nanti kalau teman-teman sudah selesai aktualisasi, ini covernya seperti ini, judulnya jadi laporan aktualisasi, bukan lagi rancangan ya. Kemudian di eh, lembar berikutnya itu lembar pengesahan, bukan lagi persetujuan. Nah, inilah nanti momen yang teman-teman tunggu ya, lembar pengesahan ini nih sampai ditanda tangan oleh para mentor, coach dan pengujinya ya. Tapi untuk menuju ke sana, isinya itu teman-teman harus tahu ya, apa yang harus diisi tadi sudah sempat disampaikan oleh Bu Binda ya. Pertama, teman-teman harus ngulik gosip-gosip yang ada di kantor nih, bisik-bisik tetangga kanan kiri. Ada apa sih di kantor kita ya? Katanya begitu loh. Tapi ya bukan soal pribadi pegawai, bukan. Tentang pelayanan yang dilakukan oleh instansi teman-teman ya. Dicari tuh isunya apa. Kemudian tadi sudah sampai ke analisis. Ada PKL, USG. Teman-teman di agenda satu sudah dapat juga ya sepertinya ya. PKL, USG, McNamara, sudah ya. Jadi tidak akan saya bahas lagi di sini, apalagi waktunya terbatas gitu ya. Saya hanya ingin menyampaikan isi dari yang akan teman-teman buat tadi ya. Pertama dari rancangan ya, rancangan dulu ya. Eh, untuk di pendahuluan, jadi setelah tadi ada judul, lembar persetujuan, kemudian kata pengantar. Mungkin nanti lebih rincinya dengan para coach masing-masing ya. Nah, kita langsung masuk saja ke bab 1. Di pendahuluan itu ada 4 poin. Latar belakang, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Untuk latar belakang, ya teman-teman sampaikan ya, terkait dengan yang eh, teman-teman ikuti ini pelatihan apa. Dasar hukumnya jangan lupa disebutkan di situ. Dasar hukum mengenai Latsar ya dan eh, pelatihan oh, apa saja gitu ya. Peraturan apa saja yang terkait dengan Latsar yang harus teman-teman cantumkan di situ. Kemudian tujuan dari Latsarnya sendiri ya apa, kemudian manfaat aktualisasinya apa gitu ya. Maaf, yang tadi tujuan aktualisasinya ya dalam Latsar itu apa? Yang ketiga manfaat aktualisasinya itu apa? Kemudian ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini teman-teman ini akan didapat setelah teman-teman melakukan analisis-analisis di mana setelah McNamara nanti teman-teman dapat satu ya eh, apa namanya solusi yang gagasan ya, maaf gagasan yang itu nanti, nah teman-teman tuangkan dalam judulnya. Nah, di mana teman-teman melakukan aktualisasi, cantumkan juga di ruang lingkup, tanggal pelaksanaannya dari kapan sampai kapan, dan kegiatan apa saja yang dilakukan. Ini mungkin belum bingung ya, ini apa sih kegiatan yang dimaksud? Nah, nanti kita runut ke bawah. Nah, yang penting nanti di ruang lingkup ini, eh, teman-teman belum bisa menyelesaikan bab 1 kalau
yang di bawahnya analisis gitu ya, kemudian mendapatkan kegiatannya belum ada, yang poin D ini belum bisa diisi ya. Oke. Sehingga untuk mengisinya kita lanjut ke bab 2 dulu ya. Bab 2 ini tentang profil organisasi. Nah, untuk isi dari bab 2 ada gambar umum organisasi, ada tugas fungsi peserta, dan ada role model. Nah, untuk gambaran umum organisasi, teman-teman pertama cantumkan dasar hukum organisasi ya. Jadi eh, lembaga yang eh, utamanya gitu ya, teman-teman cari eh, dibentuk peraturannya berdasarkan peraturan yang mana gitu ya. Kemudian cari tugas fungsi organisasi. Ini yang pertama, misal teman-teman Bakamla ya. Tadi dasar hukum organisasinya ya dasar hukum pembentukan Bakamla gitu ya. Nah, kemudian untuk tugas fungsi, nah ini eh, apa namanya menurun ya dari pertama tugas fungsi Bakamla secara umum, kemudian teman-teman di unit kerjanya ya. Nah, itu di Bakamlanya di bagian apa? Tadi misal di bagian sekretariat gitu ya, atau di bagian apa tadi unit keamanan laut gitu ya. Nah, setelah itu di unit atau di sekretariat tadi ada bagian apa? Ada bagian keuangan misal. Nah, di mana teman-teman memang posisi eh, baik yang sudah sesuai formasinya maupun yang masih magang, teman-teman memang ditunjuk untuk di situ gitu ya. Nah, jadi yang teman-teman cantumkan tugas fungsi organisasi itu sesuai dengan keberadaan si bagian yang teman-teman eh, apa cantumkan untuk aktualisasi Latsar ya di situ. Oke. Oke ya, sampai di sini ya. Nah, sehingga dari tugas fungsi organisasi tadi itu eh, sesuai dengan yang poin berikutnya, strukturnya. Nah, strukturnya juga teman-teman nanti cantumkan dulu secara umumnya ya, Bakamla, kemudian ke sekretariatnya, kemudian di bagian bag, sub bagian atau subbagiannya gitu ya. Jadi masing-masing unit bagian gitu ya. Nah, itu dicantumkan organisasinya dari yang eh, satu lembaganya, satu eselonnya gitu ya, eselon satunya gitu kan, mana saja, kemudian di bagian eh, unitnya gitu ya. Nah, kemudian lanjut dengan visi misi organisasi. Oke, tinggal ditambahkan di poin 4 ya. Kemudian nilai-nilai budaya organisasi juga ditambahkan di situ. Itulah untuk poin A gambaran umum organisasi. Kita lanjut ke tugas fungsi peserta. Nah, untuk tugas fungsi peserta ya teman-teman eh, cari tentang formasi ya yang teman-teman jadikan posisi sekarang gitu ya saat ini. Nah, atau di sini ya tugas jabatan teman-teman ya itu ditambahkan dengan tugas tambahan. Jadi misal eh, ketika teman-teman masih ditempatkan ya eh, untuk penugasan di awal ini bukan di misal kalau yang di kapal belum di kapal dulu gitu ya, sehingga teman-teman di bagiannya sekarang itu diberikan tugas yang berbeda ya dengan pelaksanaan formasi teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman nanti setelah memasukkan tugas jabatan ya ditambahkan di bawahnya ya ada tugas tambahan sebagai apa gitu. Karena terkait penempatan teman-teman gitu ya sebelum eh, apa ditempatkan di kapal gitu. Nah, bisa juga ya teman-teman nanti
eh, ditanyakan kalau di tusinya ya masih belum ketemu gitu ya, seperti apa rinciannya, teman-teman bisa mencari tahu SKP yang harus dijalankan di tahun yang berjalan. Berarti tahun ini ya tahun 2025 gitu. Nah, eh, pastinya nanti teman-teman konsultasikan lagi ya bersama mentor. Nah, di sini mudah-mudahan teman-teman sudah pada tahu ya mentor masing-masing. Sudah semuanya? Siap, sudah, Sudah, Pak. Pak. Siap, Sudah ya? Ya, sudah, Pak. Oke. Nah, lanjut ke poin C ya, masih di bab 2. Poin C itu teman-teman mengisi role model. Role model ini bisa jadi eh, yang dianggap teladan oleh teman-teman. Nah, untuk role modelnya itu kriterianya adalah ASN yang bekerja pada lembaga ya pemerintah dan ini masih berkarya gitu ya, diusahakan. Jadi ya masih aktif gitu ya, masih aktif bekerja lah kalau bisa. Nah, kemudian dari role model tersebut teman-teman eh, munculkan profilnya, karakternya seperti apa, dan apa yang patut dicontoh gitu ya, prestasinya seperti apa. Nah, di role model ini teman-teman coba cari gitu ya, kira-kira sosok. Jadi kalau ASN ini yang paling mudah ya, mungkin di lingkungan tempat kerja teman-teman gitu ya, yang si sosoknya ini dia dari sisi eh, pelaksanaan tugasnya sepertinya nih sudah mencontohkan berakhlak nih bapak ini atau ibu ini. Wah, beliau saja nih yang saya jadikan role model. Boleh ya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Misal dari eh, kalau di kami tuh ya mungkin dari kepala unit gitu ya, kepala kantornya gitu ya. Atau boleh di bagian yang eselon lainnya gitu ya, di unit lainnya ya. Tapi memang teman-teman bisa mengetahui eh, keteladanan apa yang bisa diambil dari beliau ya, sehingga pantas dicantumkan sebagai role model di aktualisasi teman-teman. Bab 2 sudah selesai, kita masuk ke bab 3. Aduh, 5 menit lagi kayaknya. Nah, bab 3 ini simpel ya. Teman-teman sudah belajar agenda 2 dan agenda 3 ya. Di sini silahkan dijadikan sebagai tinjauan literatur. Di poin A, teman-teman cantumkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak ya. Jadi eh, di berikan eh, awalan dulu ya tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak adalah apa dan sebagainya. Nah, kemudian diberikan poin per poinnya. Jadi poin 1 berorientasi pelayanan, deskripsikan apa itu berorientasi pelayanan, tapi jangan terlalu banyak ya. Ya mau dikatakan ini semi rangkuman silahkan ya. Nah, kemudian poin B-nya sama tentang agenda 3 kedudukan dan peran ASN mendukung smart government. Di situ silahkan teman-teman cantumkan eh, di poin B itu ya nomor satunya manajemen ASN, nomor 2 smart ASN. Sip ya, bab 3 lancar jaya, gampang. Kemudian ini dia yang ditunggu-tunggu, bab 4 core of the core. Ini intinya nih, isi dari rancangan aktualisasi itu di bab 4 nih. Kenapa? Karena judulnya saja bab 4 ini sudah rancangan aktualisasi dan habituasi. Pertama, ya, identifikasi dan deskripsi isu ya. Teman-teman tadi cari isu-isu ya terkait masalah atau hal yang bisa kita tingkatkan atau perbaiki gitu ya.
eh, silakan dibuat minimal 3 ya. Satu mengenai isu tentang barang dan jasa, barang dan jasa, barang milik negara misalnya tentang eh, barang barang kantor gitu ya. Jelaskan kenapa gitu. Isu itu teman-teman pilih eh, terkait dengan eh, identifikasi atau apa namanya inventarisasi ya barang-barang kantor ini masih sulit dilacak dan sebagainya gitu ya disebutkan di situ. Nah, misal nih teman-teman dapat ya minimal 3 ya bikinlah 5 gitu ya. Nah, dari 5 sekarang kita masuk ke poin B ya. Poin isu 1, 2, 3, 4, 5 ini kita coba cari mana yang APKL. Ya, APKL tadi sudah sekilas dijelaskan oleh Bu Binda ya. Cara mengisi APKL juga tadi sudah ditampilkan ya. Jadi setelah APKL itu akan terlihat mana yang di checklist semua, mana yang tidak. Yang di checklist semua lanjutkan ke USG ya. Di USG di scoring yang skornya terbesar. Nah, itu teman-teman lanjutkan ke poin C, analisis penyebab isu. Cari ini dari yang tadi skor tertinggi di USG ini apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya bisa teman-teman cari ya dengan ya ada tekniknya dengan cara menggunakan fishbone gitu ya, tulang ikan. Mungkin yang di agenda 1 sudah ditunjukkan ya, seperti itu ya. Nah, setelah ketemu nih isunya, maaf, penyebab isunya ya, teman-teman buat dampak bila isu tidak diselesaikan. Dibuat, kemudian cari kita solusinya. Nah, dari eh, tadi setelah kan ini kalau ada penyebab ini tidak diselesaikan seperti apa, berarti kita harus cari solusinya. Nah, ini solusinya bisa lebih dari satu gitu ya. Eh, jadi kalau penyebabnya misal ada 3, ya yang nomor 1 ini dampaknya akan seperti ini, nomor 2 dampaknya akan seperti ini, 3 dampaknya akan seperti ini. Nah, dari dampak yang seperti ini nih, yang penyebab pertama solusinya ini, eh, penyebab kedua solusinya ini, penyebab ketiga solusinya ini. Nah, ketika ada kira-kira 3 ya, teman-teman silahkan dianalisis lagi. Kira-kira mana nih yang dia eh, biayanya lebih kecil gitu ya, di McNamara gitu ya. Oke, nanti tadi kalau tidak salah sudah ditampilkan. Nanti bisa dipelajari lagi ya tentang McNamara-nya. Nah, ketemu di McNamara, ketemu nih solusi yang kedua misal ya, yang skornya paling tinggi. Itulah gagasan pemecahan isu yang teman-teman eh, akan jadikan sebagai kegiatan apa rancangan aktualisasi. Nah, dari gagasan pemecahan isu itu ya teman-teman buat kegiatan-kegiatannya ya. Mungkin tadi sudah juga disampaikan oleh Bu Binda sekilas. Nah, kemudian rancangannya itu eh, dibuat apa saja kegiatannya, kemudian jadi nomor 1 kegiatannya mungkin teman-teman sebelum melakukan yang teknisnya gitu ya. Kegiatan pertama konsultasi dengan mentor dulu gitu ya, konsultasi dengan mentor. Nah, di situ tahap pertama buat juga tahapannya. Tahap pertama eh, membuat janji dengan mentor. Kemudian tahap keduanya mendiskusikan aktualisasi yang akan dilakukan. Tahap tiganya misal membuat apa namanya notulensi hasil konsultasi dengan mentor gitu. Nah, itu di tahapan di rancangan aktualisasi ya, teman-teman buat tahapannya. Nah, setiap tahapannya tadi hubungannya dengan agenda 2 ya, teman-teman di tahapan di kegiatan yang pertama itu cari
di mana kira-kira di tahapan mana kira-kira teman-teman bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan nilai berakhlak ya. Jadi misal saya nih eh, ketika berdiskusi gitu ya eh, ada nilai harmonisnya gitu ya di situ. Kemudian ketika membuat notulensi hasil konsultasi dengan mentor, di situ muncul nilai akuntabelnya gitu ya. Nah, di situ apa namanya? Agenda 2 akhirnya muncul gitu ya. Kalau isu tadi ya, teman-teman kan cari dari agenda 3 ya. Nah, ini akhirnya disinilah posisi agenda 2 dibutuhkan dalam rancangan aktualisasi ya, nilai-nilai aktualisasi tadi. Kemudian teman-teman buat jadwalnya ya, jadwalnya dari eh, kegiatan satu dilakukan di tanggal berapa sampai tanggal berapa dan seterusnya sampai kegiatan terakhir. Jadi agak ngebut nih. Oke, setelah bab 4 tadi selesai, teman-teman buat daftar pustaka, kemudian buat lampiran ya. Nah, di lampiran ini tadi di poin B ya, rancangan aktualisasi dan habituasi. Di sini kan masih bentuk uraian ya. Nah, teman-teman buat yang versi ringkasnya bentuk tabel di form 1 ini. Mungkin nanti akan di-share lah tabelnya seperti apa ya sama coach masing-masing. Kemudian ada form mentoring ya, nanti akan di-share juga mungkin dan ada form coaching juga ya. Pokoknya di lampiran itu ini dan lain-lain nanti teman-teman harus menunjukkan mungkin ada evidence saat melakukan coaching, evidence mentoring gitu ya dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada daftar riwayat hidup atau biografi penulis teman-teman di situ ya. Silakan dimunculkan. Cukup satu eh, halaman saja ya. Tapi ya jangan satu paragraf juga di daftar riwayat hidupnya ya. Kan satu halaman lumayan tuh bisa muat berapa paragraf gitu. Demikian mungkin dari saya. Ini maaf terakhir. Contohnya ya matrik rancangan aktualisasi yang tabel tadi ya seperti ini ya. Oke, demikian. Terima kasih. Eh, Sebelum saya tutup, bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah Cakep. tiada duanya. Cakep. Cukup Ih, sekian Makin dan terima cakep. kasih. Demikianlah coaching agendanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Binda. Cakep banget. cakep Pak Martin. Oke, terima kasih Pak Martin. Ya, mudah-mudahan adik-adik dalam waktu yang singkat ini bisa apa ya, mulai terbayang gitu ya, mulai terbayang rancangan aktualisasi. Besok itu ada agenda eh, pembimbingan ya, pembimbingan rancangan gitu ya, mulai ada materi pembimbingan rancangan. Maka besok itu kita akan lebih jelaskan lebih detail gitu ya bersama para coach gitu. Oke, seperti itu ya. Besok kalau ada pertanyaan tentang rancangan besok sekalian aja ya, karena ini waktunya sudah jam 15.48. Sepertinya sudah harus berakhir, bukan begitu Ibu Raras? Ya. Betul Bu Binda, tidak apa-apa. Jadi untuk detailnya mungkin teman-teman peserta bisa konsultasi ketika nanti masuk ke sesi pembimbingan ya. Untuk Iya, pembimbingan. besok setelah sinkronus agenda 3 ya kalau nggak salah ya. Iya. Setelah sinkronus agenda 3 di siang hari ada sesi pembimbingan rancangan. Nah, nanti adik-adik kita akan bertemu di eh, nanti kayaknya perangkatan ya. Nanti kita ketemu perangkatan dengan sama coach-coachnya. Nanti di situ adik-adik bisa akan dijelaskan lebih lanjut lebih detail mungkin ya dan nanti adik-adik bisa tanya lebih lanjut seperti itu. Nah, mudah-mudahan hari ini sudah mulai terbayang gitu ya, bagaimana sih menyusun rancangan gitu ya. Dan mungkin dari sekarang adik-adik udah mulai eh, mulai mengidentifikasi kira-kira di tempat saya ditempatkan tuh di unit kerja
ada masalah apa sih gitu ya. Bukan bukan itu tadi ya, bukan gosip tapi masalah yang harus diselesaikan terhadap tugas di unit kerja gitu ya. Seperti itu. Atau mungkin boleh dikonsultasikan dengan mentornya ya mulai dari sekarang gitu ya. Ada isu apa yang kira-kira bisa kita angkat gitu ya, bisa di dicarikan permasalahan, dicarikan solusinya di unit kerja seperti itu. Ya, Zinda, mulai mohon ya, izin menambahkan boleh? boleh. Iya, jadi izin menginformasikan juga kepada rekan-rekan peserta Latsar, terutama untuk yang gelombang satu ini. Jadi kami dari panitia penyelenggara sebenarnya sudah melaksanakan pembekalan mentor. Jadi mentor itu sebenarnya sudah tahu globalnya, tugas mereka itu seperti apa nanti dalam membimbing rekan-rekan sekalian. Hanya saja rekan-rekan, kan kami kan belum bisa membagikan detail ya, termasuk format laporan seperti apa, dan nanti bagaimana pemilihan isu menggunakan APKL atau USG dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kesempatan bagi teman-teman untuk bisa menjalin komunikasi begitu ya Bu Binda kepada mentor masing-masing secara intensif bagaimana teman-teman ini bisa menyampaikan inisiatif kreativitasnya mungkin tapi tanpa tentu saja melewati wewenang yang dimiliki teman-teman sebagai peserta karena bagaimanapun Bapak Ibu mentor adalah atasan dari teman-teman sekalian. Itu saja Bu Binda. Terima kasih dari penyelenggara. Baik, terima kasih Bu Raras ya. Oke, sebelum closing ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Ya, sekarang kalau sudah jelas berarti mungkin dari sekarang sudah mulai gitu ya, kira-kira nanti mau apa ada mengidentifikasi isunya apa nih di tempat kerja ya. Baik, Bapak dan Ibu dan juga adik-adik sekalian, kita akhiri coaching agenda ini. Terima kasih. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf, mohon dimaafkan dan Bu Bina, Bu Bina, ya Pak. Sedikit untuk Bu Raras nih. Iyalah. Bu Raras sudah ada enggak itu yang model dulu? Siapa lagi? Nilai ya? Ini ada sama Ravandra kok kayaknya tinggal Bu Raras sama Bu Saita. Pak Irfan bocor mic-nya. Oh dia yang Pak Irfan. Pak Haji Pak Irfan bocor. Pak Irfan mic-nya bocor. Halo Bu Raras ya. Untuk penilaian dari mentor itu kan kayak model dulu itu kita masih belum paham apakah dia sudah dikasih tahu belum bagaimana penilaian dia kepada peserta. Ya sudah Bapak, mohon izin untuk penilaian mentor sifatnya deskriptif kualitatif Bapak, jadi tidak ada nilai. Oh, tidak berupa angka. Iya, betul. Bapak. Kalau dulu kan modelnya dia itu peserta ini harus sudah melaksanakan apa ya selama aktualisasi ya, selama 2 bulan itu ada kegiatan-kegiatan apa yang perlu dinilai oleh mentornya langsung. Iya. Nggak ada ya. Jadi nggak ada Bapak untuk penilaian khusus untuk laporan rancangan dan laporan akhir sifatnya deskriptif kualitatif. Jadi penilaian mentor hanya untuk sikap perilaku peserta Bapak. Izin. Oke, gitu aja Bu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Lalu. Baik, sekiranya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang Widya Iswara dari Cinagara maupun Lembang atau mungkin dari adik-adik peserta sebelum kita tutup? Pembagian coach mungkin sudah ya Bu? Sudah Bapak, ada di grup jadwal Latsar 2025. Siap. Baik, terima kasih semuanya. Kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Besok pada saat materi mulai pembimbingan rancangan itu nanti adik-adik akan lebih detail lagi ya. Nanti silakan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi bisa ditanyakan ke coach-nya ya besok. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dari Lembang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Makasih. Bapak Ibu. Waalaikumsalam Iya, Ada warahmatullahi foto wabarakatuh. bersama tidak Ibu? Iya, boleh foto bersama dulu ya. Baik. Boleh open cam Bapak Ibu. Ini saya kameranya saya kurang jelas. Baik, saya hitung ya Ibu. 1, 2, 3, tahan. Ya, berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya 1, 2, 3. Masih ada 1, 2, 3. Dah cukup. Baik. Sudah Bapak Ibu. Oke, terima Izin kasih live Cin ya, Liv. Mbak Ya, Binda. silakan. Izin live ya, Mbak Binda. Monggo, monggo, Oke, monggo. semuanya Mbak Binda, terima kasih izin live. Baik. Terima Pamit kasih Bapak Ibu, Widya makasih. Suara. Mohon izin, oh Ibu, yang daftar mentornya yang fix yang mana ya Bu? Yang diupload. Daftar coach mungkin Mas Iya, Dia. daftar coach izin Bu Ina yang mana Bu? Soalnya ada yang kan kemarin udah di-share ke grup sama Oh, Pak yang awal itu Avandra ya? terus di unsend siap. Iya, nanti yang terbaru ya, Pak, Bapak Ibu. Iya, Yang berarti terbaru. belum Bu ya? Iya, nanti diinformasikan kembali. Oh, oke Oke, siap. oke. Siap Ibu. Mohon untuk selalu pantau link tree-nya ya, Bapak Ibu, karena biasanya kalau untuk file-file terbaru diupload di situ. Mohon izin Ibu, berarti untuk saat ini belum bisa absen terlebih dahulu ya? Belum bisa apa? Atau gimana? Belum bisa absen dulu atau gimana Bu? Oh, kalau absen masih tetap bisa. Bisa ya? Oke, Bisa. siap. Siap Bu, terima kasih Bu. Sama-sama, Bapak Fuadi. Terima kasih Bu, izin live Bu. Izin live Bu. Sudah boleh live Bu ini Bu. Masih banyak ya? Iya, sudah. Anu, Izin live Bu, Bu, izin live. Sudah bisa. Ibu. Terima kasih. Selamat tinggal. Hati-hati. Ibu. Terima kasih Bu Selamat Ina. tinggal. Beta janji, beta Izin janji. ada. Oh, ini Ya, hati-hati di dan jalan, terima Bapak Ibu. kasih Izin, kepada izin, Widya izin. Suara dan jajarannya.